Hai guys, kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea, yang berarti gagasan, konsep, cita-cita, dan pengertian dasar, serta logos yang berarti ilmu. Secara etimologis, ideologi dapat diartikan sebagai cita-cita atau pandangan suatu bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar kepada cita-cita luhur bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Soekarno. Pancasila digunakan sebagai pemersatu bangsa periode 1945 sampai 1950 yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial, namun dalam praktek kenegaraan sistem tersebut tidak dapat diwujudkan. Periode 1950 sampai 1959 mencampur ideologi Pancasila dengan ideologi liberal sehingga berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan. Pada periode 1956 sampai 1965 yang dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin dikarenakan menganut supremasi presiden. Yang kedua, pada masa Soeharto, pemerintah ingin melaksanakan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuen sebagai kritik kepada Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program andalannya, yaitu P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. Adapun nilai norma-norma yang terkandung dalam Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 34 butir. Namun sayangnya, pada keberlanjutannya Pancasila dijadikan sebagai asas organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, pada masa Habibie. Pemerintah Habibie menghapus P4 dan tidak menjadikan Pancasila sebagai program prioritas dikarenakan disibukkan dengan ketidakstabilan kehidupan bidang politik di luar negeri. Penghapusan P4 diserta pula dengan pembubaran BP7 atau Badan Penyelenggaraan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila sebagai lembaga yang bertanggung jawab memberikan penataran P4 melalui Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979. Yang keempat, pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Presiden Abdurrahman Wahid memandang Pancasila dalam dua aspek, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara berstatus sebagai kerangka berpikir yang harus diikuti oleh undang-undang dan produk-produk hukum yang ada. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, aliran kepercayaan Konghucu diakui dan diberikan ruang untuk menjalankan peribadatannya. Pada masa pemerintahan beliau diwarnai konflik gerakan seperti di Aceh, Maluku, dan di Papua. Yang kelima, pada masa pemerintahan Megawati, menitik beratkan pemerintahannya kepada masalah ekonomi. Namun pendidikan Pancasila memiliki posisi lemah dikarenakan tidak dicantumkan sebagai mata pelajaran wajib di jenjang persekolahan. Yang keenam, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono belum adanya lembaga yang bertugas untuk mengawal Pancasila seperti yang diamanatkan dalam Kepres nomor 27 tahun 1999. Namun Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menginstruksikan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Materi yang berikut tentang peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedukungan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, melaksanakannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunaannya.
Materi yang berikut tentang fungsi Pancasila sebagai ideologi negara ada 5, yaitu yang pertama, fungsi untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terwujud. Yang ketiga, mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya, terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, memelihara, memperkuat, serta mengatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan, sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap terus berjaga dan mengurangi terjadinya konflik antar anggota masyarakat. Yang terakhir, berfungsi untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia sehingga kehidupan bermasyarakat dapat dijalani dengan harmonis. Materi yang berikut tentang makna Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut. 1. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus menjadi tujuan atau cita-cita terwujudnya kehidupan bernegara tertuang dalam ketetapan MPR tentang visi Indonesia di masa depan, yaitu ada 3. Visi ideal merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, visi antara merupakan visi bangsa Indonesia hingga tahun 2020. Yang ketiga, visi 5 tahunan seperti yang tercantum dalam GBHN. Materi yang berikut tentang batasan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka merupakan ideologi yang nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Nilai-nilai tersebut telah berkembang dan dimiliki oleh masyarakat sejak lama. Adapun batasan Pancasila sebagai ideologi terbuka terdiri dari stabilitas nasional yang dinamis, larangan terhadap komunisme, Marxisme dan Leninisme. Yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. Yang keempat, larangan pandangan ekstrem. Dan yang terakhir, penciptaan norma baru melalui konsensus.